Dia bangun depannya pocong. Terus gimana? Dia mau kabur, tapi dia mikir ini buat keselamatan gua. Godaan itu godaan. Nah iya, itu dia godaan. Pocong tuh bener-bener di depan mukanya dia. Kaget juga lah. Nah beberapa menit kemudian dia tuh kayak ada yang bisikin. Kayak ada yang bisikin, lu turun sekarang, tapi tanpa penerangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis bersama gua Ahmad Wildan di channel Sandia Kala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan selalu dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Pada kesempatan kali ini gue mau ngenalin seseorang. Beliau ini salah satu partner gue di Sandia Kala dan juga salah satu temen ngopi gue sehari-hari gitu. Dan di sini beliau mau berbagi pengalaman dari salah satu temannya. Dari salah satu temannya yang tinggal di daerah Jawa Timur. Bukan cuma itu aja, di sini juga beliau akan ngisi video atau cerita-cerita tentang mistis di kehidupan. Langsung aja kita sambut Kidol. Oke, Dol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nalin, nama gue Muhammad Rifki, biasa dipanggil teman-teman Kidol. Jadi gue di sini akan membawakan cerita atau pengalaman seseorang, ya temen gue juga sih, orang Jawa Timur. Nah dia ini pengen naik gunung ke Arjuno dan Iya. tidur lagi lu, ngomong lu tidur. Sambil ngopi kali ya? Oke, boleh ngopi. Orang Jawa Timur itu? Orang Jawa Timur. Ya kebetulan dia nggak bisa hadir juga, jadi gue yang akan membawakan ceritanya. Oh, lagi kayak gini juga sih. Nah iya. Susah juga. Gue juga udah minta izin ke beliau ini. Sebenarnya korek lu. Sampai kan. Korek kemana lu kata? Ngopi aja dulu. Pendakian kemana tuh? Ke Gunung Arjuno. Gunung Arjuno. Nah jadi gini Dan. Sebelum dia naik, temen gue ini kayak membaca artikel gitu tentang Gunung Arjuno. Iya. Dan kepercayaan orang sekitar. Nah, kepercayaan orang sekitarnya yang pertama, nggak boleh pakai baju merah. Yang kedua, nggak boleh naik ganjil. Sedangkan dia naik berlima. Ganjil. Nah, itu dia. Nah, masa temennya mau disuruh balik, yang satu orang? Mungkin. Nah, itu dia. Sakit hati kan. Iya. Hati kalau udah sakit kan kagak bisa diobatin, susah lama gitu maksudnya. Lo kan siapa lu? Lah gua ngalamin. Lu sakit hati berarti. Gila dong, masing sakit hati aja. Ngopi yang penting mah. Iya, emang benar. Terus itu dia naik jadinya berlima tuh. Nah, iya. Ya mau gimana lagi ya kan? Akhirnya naik, singkat cerita, dia udah sampai di base camp Arjuno. Segala macam udah registrasi, mempersiapkan semuanya ya kan. Akhirnya dia mulai nge-trek dan jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Mulai nge-trek ya santai. Nah, pas di pos 1 itu kabut tebel. Tebel, ya jaraknya benar-benar tebel lah. Turun tuh kabut. Nah iya, jaraknya itu sekitar 2 meter. Iya. Ujuk gimana kagak tebel itu kabut. Tebel itu. Nah makanya 2 meter itu. iya, jarak pandang tuh 2 meter ke depan. Nggak kelihatan sisanya ya pasti. Nah nggak kelihatan, tebel kan. Nah akhirnya di situ dia berhenti dulu dah tuh berlima. Oh iya. Nah berlima ini
Kita samarin aja namanya ya. Iya, iya. Sopo, Mm-mm. Jarwo, Mm-mm. Adit, Mm-mm. Apin, Mm-mm. sama Upin. Oh iya, iya. Nah ya, naik dah tuh dia akhirnya nerusin perjalanannya. Naik ya pelan-pelan, soalnya kan kabut juga tebel gitu. Kagak dikipasin sama Sopo Jarwo. Buset. Dikipas, lu kirain dia nyantai. Terus lanjut lagi tuh di jalan. Jalan dia tuh, jalan. Tapi posisinya di perjalanan ada rombongan dia dong apa enggak ada gitu? posisinya di situ Heeh. pas dia registrasi rombongan dia doang tuh, Iya. berlima. Hmm. Nah, singkat cerita, sampailah nih dia di camp area pos 3. Itu sekitar pukul jam 4 jam 5 sore lah kira-kira. Ya lumayan lama juga ya. Namanya jalan santai juga kabut tebel. Ya dia juga sambil sebatang rokok gitu di jalan gitu. Sampai dia nih di camp area jam 4 jam 5 sore. Ya biasa lah buka tenda, ya kan, beresin peralatannya, masak segala macem. Udah kelar semua. Nah bebas dah tuh di situ, santai-santai dia pada ngobrol, nikmatin alam. Nah berhubung dia mau summit ke Welirang itu dini hari, akhirnya dia pada tidur dulu dah tuh, tidur dulu. Nah bangunlah nih si Sopo jam 1 pagi buat nyiapin summit ke Welirang. Dia bangun tuh pertama sendiri. Nah dia inisiatif nih masak buat sarapan summit. Iya. Masak jam 1. Pas lagi masak tiba-tiba dia kebelet kencing. Iya. Akhirnya ditinggalin dulu masakannya, dia kencing di bawah pohon pakai headlamp juga ya kan. Dia lagi kencing, dia ngeliat-ngeliat sekitar. Nah di depannya di jarak 10 sampai 20 meter lah, dia tuh ngeliat ada kain merah. Nggak tahu apaan itu, pokoknya dia ngeliat kain merah aja. Ditegesin lagi sama dia, ditegesin. Makin lama kain merahnya makin deket. Berarti melayang itu kain. Nah iya, makin deket akhirnya dia buru-buru dia tuh buang airnya. Dia buru-buru kelar, matiin kompor, masuk ke dalam tenda. Dia ngeringkel gini. Nah nggak lama di situ tendanya digoyang-goyangin. Iya. Temennya belum ada yang bangun. Belum ada yang bangun. Di situ lagi digoyang-goyangin, dia kayak minta maaf dulu, kayak minta maaf gitu nih, di Sopo. Ya Allah maafin kalau ada salah maafin. Gitu kan. Beberapa menit kemudian, tendanya mulai udah nggak goyang lagi. Pas udah tenda nggak goyang, mungkin temennya nih si Jarwo bangun karena berisik kali si Sopo gitu ya kan, keringkel. Bangun lah nih si Jarwo yang bangun keluar dari dalam SB, dia buka SB, ternyata si Jarwo pakai jaket merah. Oh, itu yang tadi sebelum dia baca artikel nggak boleh ada yang pakai baju warna-warna merah. Nah itu dia. Nah tapi ini posisinya si Sopo nggak bilang ke teman-temannya. Oh, dia cuma pribadi aja nih, Nah baca iya, artikel dulu. nah iya, diem doang dia. Terus Dulu rokok mati nih. dia lagi seru juga tuh. Sopo Jarwo ya. Kaget dong tuh. Iya. Si Sopo ngeliat si Jarwo pakai jaket merah. Iya. Diem aja tuh dia. Diem. Ngapa sih lu? Ditanya ada tuh sama si Jarwo. Nggak apa-apa. Ayo bangunin yang lain. Kita summit ke Welirang. Akhirnya dia berani dah tuh karena udah pada bangun. Dia lanjutin masak. Udah beres masak, makan, nyiapin segala macem peralatan yang buat dibawa ke summit. Udah beres, dia mulai dah tuh pendakian ke summit. Sekitar jam 3 pagi dia berangkat. Nah, udah berangkat santai jalan. Nah, di sini posisinya Sopo
kayak diliatin sama banyak kuntilanak di sekitarnya. Ngerasa dong apa emang bener Emang bener ngeliat. si Sopo nih? Iya, dalam hatinya, ini gua doang yang lihat, apa semuanya lihat? Akhirnya dicuekin aja dah tuh kuntilanaknya ya kan. Akhirnya sampailah nih dia di puncak Welirang. Itu ya sekitar jam 5, jam 6-an lah. Pas banget ini ya matahari terbit. Iya. Cantik banget dah tuh. Kayak pacar gue yang ketiga. Banyak juga. Pantesan kemarin ngilang mulu tiap malam lu. Atuh parahin kali. Jam 5 jam 6 tuh dia. Iya. Pas banget kan matahari terbit. Ya biasalah. Kayak foto-foto, nikmatin pemandangan puncak Welirang. Udah selesai semua, udah nikmatin suasananya. Akhirnya dia memutuskan turun jam 8 pagi. Jam 8 pagi dia turun lagi ke Camp Arya. Sampailah jam 10 ya, jam 10, sekitar jam 10 pagi. Kebetulan mereka berlima ini mau ke puncak Arjuna juga. Oh, 2 kali summit berarti. Nah iya, jadi dia bermalam lagi nih di Camp Aryanya nih. Iya. Istirahat lah nih dia berlima ya kan. Istirahat, singkat cerita malam dah nih. Malam jam 11 malam tuh dia udah masak lagi buat mempersiapkan ke puncak Arjuna. Tuh jam 11 malam dia tuh mau summit ke puncak Arjuna. Puncak Arjuna udah siap semua. Akhirnya dia berangkat jam 1 pagi. Oh, jam 1 pagi ini dia summit berarti? Iya, jam 1 pagi. Tapi itu di area camp rombongan dia doang tuh, berlima dong? Dia doang tuh berlima. Nggak ada lagi orang? Kagak ada lagi yang lewat. Nggak ada lagi yang camp di situ ya. Nggak ada. Nah, udah siap semua. Akhirnya dia summit ke puncak Arjuna. Jalan sampai di pos 4 ada satu pendaki. Ada satu pendaki? Iya. Katanya tadi nggak ada orang. Nah, makanya di sini mereka berlima nih kayak bingung. Kok ada pendaki? Ditanya lah nih sama si Sopo. Iya. Itu pendakinya Ditanya. Mas, sampai sini jam berapa? Saya sampai jam 2 pagi. Iya. Nah, padahal kan kemarin malam si Sopo masak tuh jam 1 ya kan? Iya, jam 1. Jam 1 sampai lah summit dia berangkat jam 3. Iya. Nah, di situ kan nggak ada orang. Nggak ada. Tapi orang itu bilang diriin tenda di situ. Iya, di pos 4 dia di tendanya. Oh, tapi nggak ada yang lewat, nggak berasa gitu. Iya, makanya. Mau naik apa mau turun, Mas? Tanya lagi tuh si Sopo. Mau naik saya, Mas. Oh ya udah, bareng aja Mas sama kita. Nggak usah. Kalian duluan aja jalan naik ke atas. Bilang gitu dia? Dia bilang gitu pendaki itu. Masnya udah pernah ke puncak belum? Puncak Arjuna? Ditanya sama Sopo lagi. Udah. Nih lewat sini nih, lewat kanan, lewat yang bebatuan, naik aja ke atas. Si pendaki gitu. Akhirnya ditinggalin lah tuh pendaki. Ya udah Mas, makasih kita duluan ya. Iya. Jalan lagi dan nih lanjut ya nih. Nah, lewat yang pendaki bilang tadi. Lewat sini. Iya, jalan dia tuh. Jalan naik sekitar 2 jam. Nggak sampai-sampai ke puncak Arjuna. Iya. Ternyata dia salah jalan. Ternyata tuh bekas longsoran gitu, kayak jurang gitu. Nggak ada jalan lagi, mentok. Akhirnya dia muter balik dong, turun lagi, ya buat nyari jalan lagi yang benar. Dia turun, jalan, udah lama juga tuh dia berasa jalan, sekitar 4 jaman, nggak sampai-sampai nih ke pos 4 yang tadi ada pendaki itu, nggak sampai-sampai. Akhirnya mereka berlima duduk dulu lah tuh istirahat, sebatang ya kan, batang sambil ngopi. Kelar dan nih dia ngopi.
Udah kelar dia ngopi, si Sopo bilang sama teman-temannya, lu duluan aja deh, turun bertiga, biarin gua sama Jarwo belakangan. Nah kebetulan si Sopo sama Jarwo ini saudara. Oh, saudara. Iya, dia saudara berdua. Dia bilang gitu ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya yang bertiga turun duluan dah tuh. Turun duluan, dia di situ masih sebatang lagi. Udah turun temennya. Nah, Sopo sama Jarwo belakangan. Tapi temennya itu udah turun beneran ke pos 3 lagi gitu. Ke pos 4. Ke pos 4. Iya. Mencar dong ini dia. Ya mencar dia. Dua-dua. Ketiga sama berdua. Oh iya, yang bertiga turun ke bawah ya? Ya, turun ke bawah dulu nih dia. Udah turun, nah si Sopo sama Jarwo belakangan. Iya. Nah, dia bilang, itu pas udah turun temennya. Si Sopo bilang sama si Jarwo, Mas, di sini kayaknya dulu yang tempat pendaki hilang itu deh, yang tempat pendaki mati di sini deh. Itu sekitar 3 bulan lalu. Iya, dia kayak pernah lihat baca-baca gitu, atau ngeliat dari apa gitu. Iya nih kayaknya nih di sini nih bener nih, kata si Jarwo. Ya udahlah, kita lanjut aja turun yuk. Dia turun dah tuh akhirnya berdua. Dia turun, udah lama juga dia tuh turun. Iya. Kok nggak sampai-sampai? Dalam hatinya si Jarwo. Iya. Kenapa ini? Di mana ini? Pos 4. Udah gitu kan masih gelap juga, ya kan susah jalan. Dia udah nggak ketemu lagi nih sama 3 orang temennya. Iya. Nggak ketemu, udah dia tinggal berdua doang. Jalan terus nggak sampai-sampai. Akhirnya dia duduk lagi, istirahat lagi. Dia istirahat lagi, dilihat sekitar, itu kayaknya tempat yang tadi dia duduk sebelumnya. Nah iya, dia ngomong ke si Jarwo, Mas, ini tempat yang tadi bukan sih, katanya gitu. Bukan deh kayaknya, si Jarwo gitu. Akhirnya dia sebatang dulu. Sebatang, nah kebetulan si Sopo bawa spidol. Iya. Bawa spidol buat nandain jalan. Buat nandain jalan dia supaya nggak nyasar lagi ke situ atau gimana. Dia nandain tuh di bungkusan rokok yang udah habis. Ditandain di situ, dia tanda tangan. Si Jarwo juga tanda tangan. Nah, bungkus rokoknya ditaruh situ. Ini bukan buat gimana ya, buat ngotorin gunung atau apa. Buat tanda ya gitu. Udah dispidolin bungkus rokoknya, buat tanda. Akhirnya dia turun lagi. Iya. Dia turun lagi nyari jalan yang benar. Lumayan lama juga dia jalan, turun nyari jalan. Gak sampai-sampai juga ke pos 4. Iya. Akhirnya dia udah capek, dia berdua. Udah mulai siang juga, pagi. Dari jam 1 malam itu Nah, ya. itu dia. Gak nemu jalan. Nggak nemu jalan buat ke pos 4. Dia pengen ke pos 4, pengen nemuin jalan yang jalur satu lagi. Oh iya. Iya. Berarti tuh yang tadi dibilangin pendaki yang dia ketemu itu kayak nggak jelas gitu ya? Iya, makanya nggak tahu gimana itu pendaki. Iya. Ngarahin salah. Akhirnya jalan nggak sampai-sampai kan tuh. Istirahat lagi dah tuh dia akhirnya berdua. Istirahat lagi, udah rebahan dah tuh, capek, ngemil-ngemil juga ya kan. Pas dia lagi rebahan, si Sopo lagi rebahan, dia ngeliat ada bungkus rokok. Bungkus Dia- rokok dia. Iya, dia ngeliat bungkus rokok, diambil sama dia. Lah, ini mah bungkus rokok yang tadi gua tandain pakai spidol. Dia ngomong gitu ke si Jarwo, Mas, ini bukannya bungkus rokok yang tadi kita tandain pakai spidol? Wah iya, ini mah bener. Di situ dia pikirannya udah nggak beres. Sampai-sampai si Sopo mikir, masa iya gua mati di gunung ini? Sampai itu pikirannya udah kacau dah pokoknya. Udah kacau, dia
ya mau turun balik lagi ke situ, turun balik lagi ke situ. Ya udah, akhirnya dia di situ bertahan hidup aja dengan apa yang dia bawa di tas, makanin tumbuhan juga, pakai yang ada di dalam tasnya, bumbu-bumbu, ya biar ya hambar juga makanin daun-daun gitu kan. Sampai makan daun-daun gitu. Iya, sama makan daun situ. Waduh, berarti itu kan waktu tadi kan dia udah mulai siang tuh, udah pagi kan tadi itu dia. Ya udah pagi itu dia mulai berasa kesasar itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Udah siang kan? Nah, iya. Dia udah berasa nyasar dah di situ. Udah sampai berpikiran yang tadi kan, udah negatif gitu. Malam dah tuh. Malam masih di situ dia, masih di tempat itu. Dia udah nyoba turun, tapi balik lagi ke situ. Akhirnya dia tetap di tempat itu. Hari pertama lewat. Iya. Hari kedua lewat. Nggak bisa juga, masih tetap di situ dia. Tapi dia udah nyoba jalan lagi, naik turun. Udah, Tetap ke situ lagi. tetap ke situ lagi. Iya. Terus Hari kedua lewat, hari ketiga lewat. Di situ dia, ya gimana ya, kayak udah putus asa gitu kan. Ya udah berhari di gunung, di tempat itu juga. Iya. Tidur seadanya. Gimana tuh? Lu gimana coba kalau di situ? Ya bingung juga. Nah, iya, makanya kan. Hari keempat, nah akhirnya di hari ke-6, Seminggu dia dong. hampir seminggu. Itu nyasar di situ. Iya, diem di tempat itu. Tapi temennya nggak tahu kabarnya juga tuh yang bertiga. Nggak tahu. Iya. Dia pikir nih temennya tuh bakalan ngelapor ke base camp buat nyari dia. Dia berharap, iya, dia berharap kayak gitu. Lapor ranger gitu ya. Iya, buat nyari dia berdua nih. Tapi nggak datang. Sampai ke hari ke-6 nih. Iya. Akhirnya sampai di hari ke-6 itu masih dini hari. Dia lagi rebahan. Dia ingat pesan ibunya. Dia ingat pesan ibunya, lu kalau kenapa-napa di gunung, sholat malam, sholat tahajud. Iya. Akhirnya si Sopo sholat tahajud deh nih, dengan seadanya, ya tayamum mungkin ya kan. Dia sholat dah tuh, si Jarwo tidur, Sopo doang yang sholat. Dia sholat. Ini hari ke-6 nih, Dol. Ini ya hari ke-6, Iya. tapi dini hari, malam jam 1 pagi. Jam 1. Dia mulai sholat. Pas sujud pertama, dia bangun tuh di depannya pocong. Beneran pocong itu dia. Pocong dilihat. Ya lu tahu kan, sholat tahajud tuh emang ya banyak gangguannya lah gitu ya kan. Apalagi di gunung. Nah iya, masalahnya di gunung. Malam lagi kan jam 1. Dia bangun depannya pocong. Innalillahi. Terus gimana? Dia mau kabur, tapi dia mikir ini buat keselamatan gua. Godaan itu godaan. Nah iya, itu dia godaan. Pocong tuh bener-bener di depan mukanya dia. Kaget juga lah. Iya, bener. Depan muka. Gimana itu? Ya iya. Akhirnya dia coba bertahan di situ. Dia buat merem, lanjutin sholatnya. Iya. Pocongnya ya hilang gitu aja udah. Hilang aja gitu. Iya. Dia kelar sholat, udah beres sholat, dia istirahat lah. Dia rebahan. Rebahan di situ. Nah, beberapa menit kemudian dia tuh kayak ada yang bisikin. Iya. Kayak ada yang bisikin, lu turun sekarang, tapi tanpa penerangan. Setelah dia dapat bisikan gitu, ya istilahnya tunjuk lah ibaratnya ya. Iya, benar. Akhirnya dia bangunin nih si Jarwo. Mas, bangun. Kenapa? Kita turun sekarang, tapi tanpa penerangan. Kata si Sopo gini, bilang ke Jarwo. Jarwo kaget dong. Tiba-tiba dia ngajak turun tanpa penerangan. Akhirnya Jarwo bilang, lu yang bener aja, turun gelap-gelapan tanpa penerangan.
gila lu ya, gitu kata si Jarwo. Ya gak wajar sih emang kalau Iya. dipikir. Serem juga emang. Gimana ya? Nah iya, akhirnya si Sopo bilang lagi ke Jarwo, gini aja mas, badan kita ikat berdua. Nah, kebetulan dia bawa tali, terus kita turun biar nggak misah, kata si Sopo gitu. Ya udahlah, akhirnya si Jarwo nurut aja. Akhirnya dia turun, ya terburu-buru juga sih, sampai jatuh-jatuh dia berdua. Jatuh dia bangun lagi, jatuh dia bangun lagi. Alhamdulillahnya nemu dia jalan yang benar. Alhamdulillahnya ketemu. Ya tapi perjuangannya sih ya luar biasa juga itu. Gelap-gelapan kan, turun tanpa penerangan. Sampailah dia di pos 4. Alhamdulillahnya sampai di Masih gelap nih, masih gelap. Masih gelap itu sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Terburu-buru juga kan dia itu. Nah di situ dia kayak bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah. Nah dalam hatinya si Sopo bilang ngadep ke arah hutan yang sebelumnya dia tersesat ini. Iya. Kalau gua kesini lagi, gua nggak bakal kena sama lu lagi. Ngomong ke arah hutan itu, dia ngomong kayak gitu. Iya. Nah, kan posisinya dia kan jatuh-jatuh terus nih, badannya pada lecet, kakinya pada lecet. Nah, si Jarwo sobek, Apanya? badannya sobek, Darah tuh keluar. parah itu, Iya. sampai dijahit sendiri tanpa obat bius. Dia ngejahit sendiri. Ngejahit sendiri, gua nggak ngerti dah tuh gimana jahitnya. Tapi yang jelas emang bener dijahit. Pakai jarum, dia bau jarum gitu. Ya mungkin. Yang jelas dia bilang dijahit sendiri tanpa obat bius. Wah sakitnya sih luar biasa itu. Lah iya. Terus bagaimana gitu? Dulu ngerokok dulu. Dijahit sendiri tuh. Dijahit sendiri. Masih Jarwo. Itu yang saudara tadi kan tuh ada abang dia. Nah iya dia saudara itu masih berdua. Emang udah dasarnya kali. Berani juga itu dia berdua ya. Iya. Ya emang basicnya sih udah ada. Oh, pengalaman udah luas juga. Itu dia pentingnya naik gunung. Kita harus mencari tahu dulu apa aja yang harus kita bawa, ya kan? Terus Dulu. Udah kelar dia jahit. Nah, akhirnya dia pelan-pelan turun ke pos 3. Udah nggak di ini lagi, udah nggak diikat lagi. Ini masih gelap apa? Masih gelap itu isinya. Dalam hati dia sambil jalan, si Sopo dalam hatinya ngomong, kalau gua ketemu sama pendaki yang kemarin ngasih unjuk gua jalan, tuh gua bantai orang. Sampai ngomong kayak gitu si Sopo. Oh, yang kemarin ketemu sosok itu padahal bukan pendaki beneran. Nah itu nggak tahu dah. Sampai ngomong gitu dia dalam hatinya. Ya karena nyawanya juga sih, bersangkutan dengan nyawanya juga. Makanya dia kesel banget sampai ngomong kayak gitu dalam hati ke dia. Nah akhirnya dia sampai lah nih di pos 3. Itu udah nggak ada sama sekali orang. Yang ngecamp nggak ada. Dia nyari temennya nih yang turun duluan. Yang bertiga. Ya. Dia nyari di pos 3 nggak ada. Akhirnya dia istirahat dulu di situ. Dia istirahat ngerokok lah gitu, ngurusin kaki. Beberapa menit kemudian dia turun lagi ke bawah. Turun sampailah di pos 2. Sampai di pos 2 baru dia ketemu sama temennya. Tapi temannya cuma 2 orang. Lah, satu orang lagi mana? Nah, entar dulu. Di situ dia posisinya si Sopo udah kesel banget sama temannya. Lu kemana aja? Kata temennya nih yang 2 orang. Iya. Lu yang kemana aja? Bukannya bilang ke base camp turun ke bawah buat cari gua. Maksudnya laporan ke ranger gitu? Iya gitu. Lah, gua kira emang lu nongkrong di atas. Kesel banget tuh si Sopo. Mata lu nongkrong di atas. Gak bawa tenda, gak bawa logistik.
tolol kali lu, digituin temennya. Oh iya, udah. Itu dia di situ udah sempat pengen berantem sama temen yang 2 orang itu. Iya, iya. Akhirnya dipisahin dia sama si Jarwo. Mm-mm. Udah. Si Adit mana? Mm. Satunya lagi kan gak ada. Iya. Si Adit mana? Lah, gue pikir dia sama lu berdua di atas. Waduh. Nah, soalnya dia jalan belakangan di belakang gua. Kata dia begitu. Iya. Gue pikir sama lu dia. Mm. Ternyata enggak. Mm. Kagak. Gua kagak sama si Adit. Iya. Kagak sama sekali gua ngeliat si Adit. Nah, panik lah tuh dia semua di situ. Mm. Kacau semua pikirannya ya kan. Udah pagi dah tuh. Mm. Ya dicari-cari juga si Adit nggak ketemu. Akhirnya dia memutuskan di situ kita tunggu Adit di sini sampai sore. Kalau si Adit nggak turun juga, kita lapor ke base camp buat nyari si Adit. Ditungguin dari dia siang. Nah, jam 2-an akhirnya si Adit turun. Alhamdulillah turun. Turun dengan keadaan baju yang sobek-sobek, muka pucet. Ditanya, disamperin dah nih sama si Sopo. Lu dari mana, Dit? Tapi nggak dijawab sama Adit. Si Adit cuman minta air dengan isyarat begini. Waduh, udah capek banget. Iya, minta minum air. Akhirnya diambilin lah air, kasih minum, ditanya lagi, lu dari mana? Nggak dijawab sama si Adit. Akhirnya di packing, beresin barangnya buat turun ke bawah. Packing udah selesai semua packing, selesai. Sampailah nih dia di base camp. Iya. Di base camp baru dia cerita-cerita dan si Adit baru berani ngomong. Lu kemana aja, Dit? Tanya Sopo. Jadi gini, gua mau motong jalur. Ternyata gua mau motong jalur. Pas gua mau lompat, ternyata jurang. Akhirnya dia nggak jadi lompat. Pas dia mau nggak jadi, pengen muter balik gitu, itu kayak ada yang dorong dia, dorong ke jurang. Akhirnya dia jatuh ke jurang, si Adit. Jatuh ke jurang udah lumayan dalam. Untungnya dia bisa pegangan ranting, ranting-ranting yang kayu gitulah. Dia coba manjat, alhamdulillah bisa naik lagi ke atas. Ya tapi kotor lah, sobek-sobek gitu. Nah terus lu selama 6 hari lu makan apaan aja? Gua makanin lumut, kata si Adit. Waduh, demi bertahan hidup. Iya. Terus minum keringat sendiri gua. Minum kering sendiri? Iya. Dipinum itu masih Adit? Iya. Oh yang muda bener. Ya kacau. iya, mau gimana ya? Ya disedangkan dia cuma bawa seadanya doang. Iya. Logistik sama yang 2 orang itu. Yang di bawah? Iya, sebagian sama si Sopo Jarwo. Tapi yang tadi di bawah duluan siapa sih namanya? Api nama Upin. Apa nama Upin kan di bawah duluan tuh dia turun. Nah itu dia berdua turun. Apa emang udah turun dari sebelum 6 hari itu? Apa emang benar 6 hari Enggak, juga? dia 6 hari juga. Dia nungguin si Sopo Jarwo sama Adit di pos 2, tapi dia nungguinnya. Oh iya. Dia nggak berani turun benar-benar ke base. Nggak berani dia. Dia mau mastiin bahwa kalau benar-benar teman-teman yang ngumpul dulu baru dia turun ke bawah gitu. Iya, gitu. Udah lah tuh. Nah, akhirnya ngelapor ke orang base camp. Iya. Bahwa dia udah turun semuanya, tapi sama orang base camp si Jarwo diomel-omelin. Maksudnya? Diomel-omelin sama orang base camp karena dia bilangnya cuma 3 hari. Kemana aja lu? Ngomong cuma 3 hari, tapi sampai 6 hari. Terus? Akhirnya si Jarwo nggak bilang lah tuh sama orang base camp. Dia cuma bilang kena badai, Mas, di atas. Iya, karena si Jarwo yang daftarin semua di situ. Jadi Jarwo yang dikena omel. Iya. Di situ Sopo ngomong, nanya ke orang base camp. Dari kemarin nggak ada yang naik lagi, Mas.
selain rombongan kita. Nggak ada sama sekali. Makanya gue khawatir sama lulu pada. Takutnya kenapa-napa, kata orang basecamp begitu. Di situ Sopo kayak ngeliat foto orang hilang gitu di basecamp. Nah di situ si Jarwo masih diceramain dah tuh. Sopo kayak ngeliat-liat. Udah kelar ngeliat ada satu foto yang mirip sama pendaki di atas yang sendirian itu. Oh, yang ngasih tahu jalur. Nah Itu. iya. Waduh. Udah lah nih Sopo si Jarwo diceramahin. Iya. Ayo kita balik, ngomong ke Sopo. Bentar deh mas lihat dah orang yang itu kayak yang kemarin di atas bukan sih? Jarwo bilang, iya deh kayaknya. Ya udahlah biarin, kita doain aja dia. Waduh, itu foto hilang yang bener di atas itu. Iya. Foto pendaki yang di Iya, atas. iya, mirip-mirip kayak gitu lah. Nah akhirnya udah selesai semua. Akhirnya dia pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah masing-masing. Udah sampai rumah masing-masing. Seminggu kemudian, setelah dia balik dari gunung itu, si Sopo dikasih kabar sama si Jarwo. Lu lihat deh nih, ternyata pendaki yang dia lihat di foto itu udah ketemu sama tim rescue Arjuno lah. Iya. Ya udah ketemu, tapi tinggal tulang belulangnya aja. Loh yang bener dong. Lo bener. Tinggal tulang belulangnya aja. Ilahi. Ditegesin lagi lah nih fotonya sama si Sopo. Ternyata pendaki hilang itu, pendaki yang udah ketemu itu ditemuinnya di tempat si Sopo sama Jarwo hilang, yang tersesat itu. Iya. Di situ ketemunya. Pas ditegesin lagi fotonya, ternyata di situ ada bungkus rokok Sopo sama Jarwo yang buat tanda itu. Bener dong. Bener. Saya tuh merinding ya bang. Yang dia tanda tangan kan itu? Iya, yang buat tanda iya. Iya. Itu kefoto sama tim rescue. Kelihatan bungkus rokoknya. Ya orang baru seminggu ya, iya. Si Sopo sama Jarwo juga nyadar lah. Iya. Itu tempat di situ yang dia tersesat ya 6 hari. Nah, iya. Ngeri juga dong. Terus gimana dia? Ya akhirnya Sopo bilang gini ke Jarwo, ya udahlah mas, kita doain aja biar beliau ditempatkan di sisi terbaiknya. Berarti gue baru paham nih nih. Itu pendaki yang ngebilang di jalur ke kanan tuh, ya kan? Kayaknya itu kayak nyuruh si Sopo sama Jarwo nyari jasad dia itu. Iya. Nyari jasad dia. Iya. Makanya dia tuh udah turun. Di situ lagi tempatnya. Turun. Balik lagi ke situ. Merinding nih gua. Berarti emang jasadnya di sekitar situ. Iya. Ya mau gimana? Sopo sama Jarwo ya mana tahu kalau di situ ada jasad kan? Iya. Ya dia cuma fokus buat dia bertahan hidup aja. Gitu. Nah, buat kalian nih yang nonton, ini kata si Sopo langsung dan mau percaya, ya dia bersyukur karena ceritanya ini, pengalamannya ini udah dipercayain sama kalian. Nggak percaya, ya itu hak kalian. Tapi emang bener ini yang dialamin oleh mereka berlima. Dia langsung ngomong ke lu nih? Langsung ngomong. Iya. Ke gua kayak gitu Sopo. Terus akhirnya gimana gitu dia pas tahu kabar kayak gitu? Kaget, bener kaget ya? Wah kaget luar biasa. Pasti. Ya udah, didoain aja tuh kayak gitu. Iya. Ada pesan kesana nggak nih dari beliau langsung nih ngomong ke lu nih? Ada.
Pesannya dari si Sopo langsung. Yang pertama, hargainlah kepercayaan penduduk sekitar. Meskipun itu nggak masuk akal, tapi ya kita harus hargain aja. Udah, apa susahnya sih hargain? Nah, yang kedua, untuk pendaki-pendaki yang suka motong jalur, janganlah udah. Kita nggak tahu bakal kayak gimana kita, ya kan? Janganlah udah, ya ikutin aja jalur yang resmi dari gunung tersebut gitu. Itu sih. Nah, kesannya ya itu pengalaman dia yang nggak bakal dia bisa lupain. Itu ya. Iya. Emang bener sih itu. Masya Allah. Ya, gue juga dengernya gimana ya, dari itu pendaki yang tadi dia ketemu di atas ngarahin untuk ke sebelah kanan kan jalur, padahal yang asli itu di kiri kan. Iya. Nah makanya dia udah jalan berkali-kali nih kan nggak bakal nemu nih titik terangnya, malah balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Nah bahwasanya itu pendaki yang bilang ini, nih lo jasad gue nih di mana nih, tolong temuin. Iya, begitu. Gitu ya. Begitulah Lah. ibaratnya. Iya, paham gua. Nah, kan dari sini benar-benar ya perjalanannya mereka berlima ini kan kayak bukan dipersulit tapi gimana gitu ya. Iya. Kayak ketemu yang enggak gitu kan, si Sopo sempat ngalamin kan. Iya. Nah, itu emang benar ada penyebabnya apa emang bener itu lempengan apa pas ada pendaki yang hilang aja itu dulu kalau kata dia. Iya, balik lagi ke tadi. Dia kan sebelumnya kan dibaca artikel nggak boleh pakai baju merah, tapi ternyata ada yang pakai jaket merah. Iya, si Jarwo yang tadi. Iya, nggak boleh naik ganjil, dia naik berlima, kan ganjil berlima. Iya. Itu artikel dari kepercayaan penduduk setempat itu. Iya. Makanya tadi si Sopo ngasih pesan kayak gitu, hargain, gitu. Iya, gua doain juga nih buat Bang Sopo sama 4 orang temennya, semoga selalu diberi kesehatan ya Dol. Amin. Selalu diberi keberkahan. Amin. Selalu dihindari dari segala macam penyakit ya. Amin. Sekaligus ya mudah-mudahan urusannya selalu dilancarin. Amin, kabul. Itu aja Dol dari dia. Iya, itu aja. Gue juga berterima kasih sama beliau ini udah mau berbagi pengalamannya ke kita. Iya benar ini. Pengalaman ya ini gue bilang sih ya luar biasa juga ini. Ya kan? 6 hari. 6 hari kan. Udah gitu kayak ketemu yang itu kan. Iya. Pendaki yang hilang itu. Oke dah, Dul. Iya dah. Lu ngopi aja dulu, lanjut. Iya dah. Habis ini saya capek bisa ngomong. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita mistis pendakian selanjutnya. Dan jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini bisa di like dan juga di subscribe. Dan juga buat kalian yang mau berbagi cerita bisa hubungin Instagram sandiakala_jo. Dan juga bisa hubungin Instagram pribadi gua Ahmad Wildan. Cukup sekian dan terima kasih.